Salam Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Minggu-minggu ini kita masih memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan beberapa minggu yang lalu sebagai hari raya Paskah, hari raya yang sangat penting bagi umat Kristen di seluruh dunia. Karena pada hari itu kita merayakan, kita dengan sukacita memperingati bagaimana Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya sebagai tanda bahwa dia sudah mengalahkan maut, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita semua, para pengikutnya yang setia di segala waktu dan segala tempat, segala zaman. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, di dalam Alkitab, khususnya dalam Injil Yohanes, kita melihat beberapa cerita tentang hal-hal yang terjadi sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Dalam hal ini yang menonjol adalah cerita-cerita bagaimana Tuhan Yesus datang menampakkan diri untuk bertemu dengan murid-muridnya. Misalnya di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 dikatakan di situ, pada hari ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, jadi itu hari Minggu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tentu saja mereka takut bahwa orang Yahudi, para pemimpin Yahudi sudah menghukum Tuhan Yesus disalibkan, maka ada kemungkinan pengikut-pengikut Tuhan Yesus akan dicari untuk diberikan hukuman yang kurang lebih sama, sehingga mereka menjadi takut. Dan memang ada ancaman-ancaman pada saat itu, jadi mereka takut. Nah, pada waktu itu, waktu mereka murid-murid berkumpul dalam keadaan takut itu, Tuhan Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, ini ayat masih lanjutan Yohanes 20 ayat 19, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu ia menunjukkan tangannya dan lambungnya pada mereka, murid-murid bersuka cita dan sebagainya karena mereka melihat Tuhan. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata lagi, damai sejahtera bagi kamu. Lalu dia memberikan kalimat pengutusan pada murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bisa baca di sini bahwa walaupun murid-muridnya dalam keadaan takut, tetapi mereka berkumpul. Mereka berkumpul bersama untuk saling menguatkan. Dan Tuhan Yesus datang pada waktu itu, Tuhan Yesus tidak membicarakan banyak tentang ketakutan mereka, tetapi dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. 2 kali paling tidak dalam bacaan ayat Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. 2 kali paling tidak Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Kata damai sejahtera tentu saja bertentangan dengan kondisi murid-murid pada saat itu yang sedang takut. Tetapi Yesus lebih tahu dari apa yang murid-murid ketahui dan apa yang kita semua ketahui. Tuhan Yesus tahu bahwa dia sendiri telah mengalahkan maut, sehingga musuh yang paling menakutkan bagi murid-muridnya dan bagi semua manusia sepanjang zaman, yaitu kematian, sudah tidak perlu ditakuti lagi oleh mereka yang sungguh-sungguh mengikut dia, percaya dan mengikut dia dengan setia, termasuk murid-muridnya pada zaman itu dan kita semua orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya yang dengan setia mengikut Tuhan Yesus. Mengapa? Karena maut bukan lagi musuh yang menakutkan. Karena maut sudah ditaklukkan, maka kematian, Tuhan Yesus tahu bahwa kematian tiap orang percaya sekalipun hanyalah pintu gerbang untuk memasuki kehidupan yang kekal, dan mengenakan tubuh yang mulia, tubuh kebangkitan seperti yang ia kenakan pada saat itu. Sehingga karena itu ia berkata pada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Kita tahu dalam cerita-cerita selanjutnya bahwa dalam Alkitab bahwa murid-murid Tuhan Yesus tidak menghadapi keadaan yang mudah sesudah itu. Bahkan sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka mengalami banyak tantangan, mereka mengalami ancaman, bahkan banyak dari mereka harus mengorbankan nyawanya sebagai tanda kesetiaan pada Yesus. Tetapi mengapa mereka bisa melakukan itu, kasih Tuhan sekalian? Dan apa hubungannya dengan kata damai sejahtera yang Tuhan Yesus katakan di sini? Hubungannya ialah bahwa kamu, damai sejahtera itu kini menjadi bagian kamu. Sebab apapun nasib yang harus kamu alami menjadi saksiku, artinya menjadi saksi Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini, toh
kematian sudah bukan lagi musuh kamu, kuasa kematian terhadap kamu sudah berakhir, dan kebangkitan dan hidup yang kekal sudah menjadi bagian kamu. Seperti itu sudah lebih dulu menjadi bagian Yesus setelah ia mati, ia bangkit dan masuk ke dalam kehidupan kekal yang mulia bersama Allah Bapa di surga. Sehingga jaminan itu yang membuat Yesus berkata pada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Nah, dan murid-murid sungguh mempraktikkan itu, bahwa ada damai sejahtera bagi mereka sekalipun mereka harus menghadapi berbagai tantangan bahkan maut di dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Sebab mereka tahu damai sejahtera karena hidup kekal, karena Yesus yang sudah mengalahkan maut sudah menjadi bagian mereka. Nah, itu sebabnya Yesus bisa berkata pada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Di tengah-tengah dunia yang mengancam dan menentang murid-muridnya, ada damai sejahtera yang tidak bisa diambil oleh dunia. Damai sejahtera karena kehidupan kekal yang sudah didapatkan oleh kebangkitan Kristus sudah menjadi bagian dari murid-murid yang mengikutnya dengan setia. Nah, itu juga menjadi jaminan bagi kita semua pada saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya tentu saja tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini pada saat ini. Ya, pasti ada tantangan, ada kesulitan dalam hidup ini. Mungkin ada bahaya juga. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang dalam pelayanannya harus menghadapi tantangan bahkan ancaman oleh karena kesetiaannya kepada Kristus. Tetapi ingatlah, Tuhan Yesus sendiri berkata damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa? Artinya bukan tidak ada tantangan, tetapi tantangan bahkan maut sekalipun bukan akhir dari petualangan kita sebagai manusia, sebagai pengikut Kristus. Maut sekalipun hanyalah pintu gerbang untuk masuk ke dalam kemuliaan seperti yang Kristus alami saat itu. Ya, seperti yang ia sudah janjikan bagi murid-muridnya saat itu dan sampai selama-lamanya. Damai sejahtera bagi kamu adalah kalimat yang agung yang Tuhan Yesus ucapkan bagi murid-muridnya pada saat itu, walaupun mereka masih dalam keadaan takut. Bagi kita pada saat ini, walaupun mungkin kita sedang takut atau sedang gelisah atau sedang kecewa atau sedang apapun, damai sejahtera bagi kamu, kata Tuhan Yesus. Itu bukan kata saya, bukan kata nabi atau rasul yang lain saja, tetapi itu kata Tuhan Yesus sendiri. Mengapa? Karena dialah yang sudah mengalahkan maut bagi kita, karena dialah yang sudah menunjukkan dan sudah memastikan jalan kita menuju kehidupan yang kekal oleh sebab kebangkitannya, oleh sebab kemenangannya atas maut. Damai sejahtera bagi kamu, kata Tuhan Yesus, itu harus bergaung di telinga, dalam hati dan pikiran setiap pengikutnya ketika kita harus menghadapi tantangan di tengah dunia ini oleh karena kehidupan kita sebagai saksi-saksi bagi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari Canberra, Australia, saya Remy Van Gedai.